原来助你。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat aja ya, apalagi hujannya deras banget nih. Dan pada video kali ini Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Xiao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 150. Yang mana pada Perfect World episode 150 ini menceritakan Xiao bersama Abah Jidaolin yang bersama-sama berusaha membuka peti mati 3 dunia untuk mencari tahu rahasia tersembunyi di era Ancient Immortal. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Xiao dan Abah Jidaolin pun kembali ke runtuhan Dojo Supreme setelah pertarungan hebat kemarin. Dan Abah Jidaolin menceritakan bahwa baru-baru ini dirinya menemukan beberapa rahasia. Karena sejak era Ancient Immortal berakhir, jalan Immortal semakin layu. Tapi ada bunga Immortal sejati yang akan bertahan selamanya, yang mana bunganya telah mekar dan layu hampir 3000 kali. Dan mekarnya bunga kali ini akan menjadi pertanda berakhirnya era Xiao sekarang. Jidaolin meneruskan ceritanya bahwa dulu ada sosok terlarang yang menggunakan kekuatan hukum untuk mencari tahu dan mengetahui bahwa bunga immortal ini mekar, maka menjadi pertanda kejatuhan masa depan. Yang mana semua orang pasti akan berjuang sekuat tenaga di dalam perang Ancient Immortal ini. Karena hanya dengan melepaskan diri dari hal yang tak diketahui, maka seseorang baru bisa memiliki harapan di era ini. Di sini Jidaolin pun bertanya apakah Xiao ini takut melihat raut wajah Xiao ini. Namun jelas saja Xiao tak mempunyai rasa takut dan malah berpikir jika lebih baik bernyanyi dengan keras saja karena waktu tak akan pernah bisa dirubah. Mendengar itu Jidaolin terlihat kesal karena jika tidak berlatih dengan baik maka Xiao akan mempermalukan dojo. Dengan tegas pun Xiao menjawab bahwa setiap orang mempunyai ambisinya sendiri. Dan perlakuan Jidaolin ini membuat Xiao merasa bahwa Jidaolin ini tak menghormati cita-cita leluhur Xiao. Namun Jidaolin semakin kesal mendengar jawaban muridnya tersebut dan berniat memberikan pelajaran kepada Xiao ini. Karena Jidaolin ingin sekali membangkitkan Dojo Supreme untuk memenuhi keinginan terakhir dari gurunya. Di sini aksi kejar-kejaran guru dan murid ini pun terjadi, namun semakin Xiao menghindari serangan gurunya tersebut, di sini Xiao semakin sadar jika dirinya tak akan bisa bertahan dari kejaran gurunya tersebut karena Pak Tua ini terlalu kuat. Maka dari itu di sini Xiao pun berniat memberikan sebuah informasi saja kepada Jidaolin ini. Yang mana informasi ini berisi terkait dengan peti mati perunggu 3 dunia. Dan Xiao pun memberitahu bahwa dirinya pernah melihat 9 naga dan peti mati perunggu 3 dunia yang dicari oleh guru tertinggi Jidaolin. Yang mana jelas saja perkataan Xiao ini membuat Abah Jidaolin ini terkejut. Maka dari itu pun Xiao ini langsung membawa Jidaolin ke lembah celah besar daratan api. Setelah sampai di sini Xiao pun memperlihatkan api hitam yang Xiao anggap api kekacauan. Namun Jidaolin sadar jika api aneh ini pasti memiliki asal muasal yang besar. Maka dari itu di sini Jidaolin pun memutuskan menggunakan rune untuk mengetahui api itu lebih mendalam. Setelah diperiksa api tersebut terlihat bereaksi, yang mana hal itu membuat Jidaolin mengajak Xiao untuk mundur. Karena Jidaolin khawatir jika kekuatan api ini takutnya bisa membakar raksasa. Terlihat api tersebut terus mengejar mereka berdua, namun di sini Xiao langsung berusaha menahannya. Yang mana di dalam kekuatan api tersebut Xiao melihat bahwa ada sebuah pohon yang mirip dengan Dewa Wilau. Namun di sini Xiao sadar jika ternyata di situ terdapat metode Kaisar Guntur Tiruan bahkan mampu mengeluarkan binatang kunpeng. Yang mana hal itu membuat Xiao semakin berpikir jika api ini bisa merasakan teknik harta yang telah Xiao pelajari dan menirunya. Setelah itu di sini Xiao merasakan bahwa api ini semakin mirip dengan Dewa Wilau, bahkan pohon itu seperti ingin berkomunikasi dengan Xiao. Yang mana hal tersebut membuat Xiao semakin mengerti bagaimana teknik Kaisar Guntur sebenarnya. Bahkan api tersebut ternyata seperti sebuah cermin yang dapat mencerminkan hukum tertinggi, bahkan juga dapat mengungkapkan kekurangan dalam hukum dan diri sendiri.
Karena api ini tidak menunjukkan teknik khusus apapun, melainkan sekedar menafsirkan konsepsi melampaui keduniawian dan membuat Xiao merasa telah melampaui keduniawian. Dan Xiao yakin jika dirinya terus berkultivasi seperti ini, maka suatu saat dirinya bisa mengeluarkan kekuatan tempur terkuat yang biasa Kaisar Guntur dan Kunpeng gunakan, meskipun Xiao bukanlah Kaisar Guntur atau Kunpeng yang sesungguhnya. Setelah api itu menghilang secara tiba-tiba tanpa bekas, di sini Ji Daolin mengakui bahwa api itu memanglah kuat. Namun tiba-tiba di sini Ji Daolin dikejutkan lagi dengan peti mati perunggu 3 dunia yang muncul di depan mereka. Dengan cepat pun mereka berdua langsung memasuki peti perunggu tersebut. Yang mana hal itu membuat Ji Daolin teringat jika dulu gurunya juga pernah datang ke tempat ini, mengalami luka begitu parah begitu membuka peti mati di depannya. Padahal dulu gurunya berada di kondisi terkuatnya. Yang mana karena hal itu, gurunya dimanfaatkan oleh kuil immortal untuk masuk ke sekte itu, dan hal itulah yang menyebabkan kemunduran penuh Istana Supreme. Mendengar itu membuat Xiao mengerti kenapa gurunya selalu berselisih dengan Istana Immortal. Karena seperti dugaannya bahwa Dojo Supreme adalah warisan dari Istana Supreme. Sambil berjalan maju, Ji Daolin pun teringat jika saat itu dirinya memperingatkan gurunya agar lebih baik mengutamakan diri sendiri, meski gurunya tersebut ingin tahu lebih banyak tentang rahasia Ancient Immortal. Apalagi warisan sekte Istana Immortal terikat pada guru dari Abah Daolin tersebut. Yang mana karena hal tersebut membuat gurunya menjadi putus asa hanya demi rahasia yang sangat mengejutkan saat itu. Melihat tekanan dari peti mati itu, di sini Xiao yakin jika kekuatan seperti ini seharusnya tidak mampu menghentikan Ji Daolin. Karena tekanan ini sama dengan yang terakhir kali Xiao alami di tempat ini. Namun seketika Xiao sadar jika sepertinya kekuatan serangan balik dari peti itu berbeda-beda, tergantung pada kultivasi orang yang berusaha mendekati peti tersebut. Sementara Ji Daolin berniat untuk menghilangkan simpul hati di hatinya hari ini karena sebab dan akibat dari petaka sekte telah menjadi belenggu hatinya selama ini. Melihat Ji Daolin mengeluarkan kekuatannya, di sini Xiao berpikir bahwa gurunya tersebut ingin menghancurkan peti itu, dan itu adalah tindakan ceroboh. Namun Xiao melihat bahwa tekanan dari peti tersebut melukai Ji Daolin, yang membuat Xiao terpaksa harus membantunya. Di sini Ji Daolin pun menolaknya dan berniat menjelajahi dan menyaksikan sendiri isi dari peti tersebut, karena orang dengan ranah berbeda akan melihat sesuatu yang berbeda dari peti tersebut. Apalagi urusan sektenya harus diselesaikan oleh Ji Daolin sendiri. Di sini dengan sekuat tenaga, Ji Daolin ini langsung berusaha membuka peti mati tersebut. Namun terlihat di sini peti tersebut seperti menolak untuk dibuka. Di sini Xiao pun berkata, apakah Ji Daolin ini ingin Xiao segera mewarisi posisi ketua Dao dengan cara Ji Daolin harus terbunuh di tempat ini. Namun Ji Daolin bisa merasakan nafas yang ditinggalkan oleh gurunya, yang membuat Ji Daolin semakin takjub dengan peti mati 3 dunia ini, dan peti ini layak menjadi harta yang sudah ada di dunia sejak zaman dulu. Dan karena nafas tersebut, Ji Daolin tahu bahwa ada tanda yang ditinggalkan gurunya di dalam peti mati tersebut. Xiao pun meminta agar Ji Daolin ini tak mengambil resiko, karena hidup Ji Daolin akan dalam bahaya jika berulang kali mencoba membuka peti mati 3 dunia tersebut. Namun Ji Daolin tak mendengarkan perkataan Xiao ini karena dirinya tak mau melewatkan kebenaran dari kematian gurunya yang sudah ada di depan matanya tersebut. Di sini Ji Daolin ini pun kembali lagi mencoba membuka peti tersebut, namun masih saja dia terlempar oleh besarnya kekuatan dari peti tersebut. Namun setelah itu Ji Daolin sudah merasakan jika memang ada tanda yang tidak lengkap yang berisi peringatan dari guru Abah Ji Daolin ini. Namun persis seperti Xiao, bahwa Ji Daolin ini pantang menyerah dan berusaha kembali membuka peti tersebut. Meskipun lagi-lagi, di sini Ji Daolin harus terlempar kembali. Sementara Xiao tak menyangka jika Ji Daolin yang biasanya pemalas dan keras kepala, tiba-tiba hatinya berubah menjadi penuh kasih sayang dan kebenaran saat menyangkut guru dan sektenya. Dan akhirnya Xiao pun mengakui jika dirinya juga akan melakukan hal yang sama dengan bayaran apapun jika gurunya sendiri yang meninggalkan warisan seperti di Akademi Butian. Xiao pun hanya bisa menyaksikan Ji Daolin ini yang terus berjuang membuka peti mati tersebut meskipun harus jatuh bangun. Karena Ji Daolin sudah bertekad bahwa dirinya akan menyelesaikan sendiri urusan sektenya.
namun Xiao langsung membantu Jidaolin karena bagi Xiao urusan Jidaolin tentu saja menjadi urusan Xiao juga. Apalagi Jidaolin adalah guru dari Xiao sekarang. Dan Xiao pun langsung mengeluarkan semua tekniknya untuk membantu gurunya tersebut. Dengan sekuat tenaga, guru dan murid ini pun bersama-sama membuka peti mati ini, yang mana pada akhirnya mereka berdua pun berhasil membukanya. Xiao pun bertanya apakah Jidaolin ini berhasil menguraikan pesan yang dia terima dari peti ini. Namun seketika mereka terlempar oleh kekuatan besar dari peti tersebut. Setelah itu di sini Jidaolin memberitahu bahwa pesan yang diberikan gurunya hanyalah kata mereka datang. Dan Jidaolin juga merasakan bahwa gurunya tersebut seperti sedang ketakutan. Xiao pun bertanya sesuatu apa yang datang yang bahkan bisa membuat seorang Supreme Being takut. Namun Jidaolin juga tak tahu karena hanya ada pesan tersebut dari gurunya. Tiba-tiba di sini peti terbuka dan muncullah proyeksi seseorang dari masa lalu. Dan di sini Jidaolin tahu bahwa itu adalah seorang praktisi ranah Ancient Immortal. Dan menurut legenda, alasan sekte kondensasi emas bisa bangkit menjadi salah satu faksi terkuat saat ini karena sekte kondensasi emas saat ini sudah memperoleh sisa-sisa metode praktisi ini dan mewarisi ajaran mereka. Xiao pun merasa bahwa praktisi ini memanglah immortal atau abadi melihat praktisi Ancient Immortal itu masih hidup. Namun tiba-tiba muncul lagi proyeksi praktisi lain menggenggam bendera kuno yang dapat membelah dunia dan mengendalikan kekacauan. Yang mana hal itu membuat Jidaolin berpikir jika orang itu yang disebut Dewa Jingwei yang tak tertandingi. Namun Jidaolin hanya tahu jika Dewa Jingwei ini telah mati di era Ancient Immortal. Sementara Xiao berpikir jika di depan mereka ini hanyalah sebuah proyeksi dan bukanlah orang hidup yang sesungguhnya. Tak lama kemudian peti mati tersebut bergetar dan muncullah proyeksi orang-orang kuat dengan jumlah lebih banyak. Yang mana hal tersebut tentu saja membuat mereka berdua terkejut. Namun seketika proyeksi orang-orang tersebut pergi ke arah tanah tak bertuan yang membuat mereka berdua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Jidaolin yakin jika mereka berdua telah mempercepat sesuatu hal karena peti mati perunggu tiga dunia sangatlah misterius dan memiliki sebab akibat yang sangat besar. Namun Jidaolin tak tahu apakah suatu hal tersebut adalah sesuatu yang baik atau buruk. Sementara Xiao berpikir apa yang sebenarnya terjadi di era Ancient Immortal sehingga membuat proyeksi orang-orang ini muncul kembali di era ini. Tiba-tiba tempat bergetar dengan hebat dan peti mati tersebut terlihat tersedot ke dalam sebuah portal dan menghilang. Setelah itu di sini Jidaolin berniat mencari tahu apa yang akan terjadi karena cahaya immortal 10 pilar telah terlahir. Dan Jidaolin meminta Xiao untuk kembali ke dojo Supreme-nya. Dengan cepat Xiao pun kembali ke dojo Supreme dan berpikir apakah kejadian tadi merupakan berkah atau kutukan. Namun terlihat di sini Tai Yin Yutu, Cai Yuseng dan Ertuzi sudah menunggu Xiao ini sambil membakar daging. Dan pada Perfect World episode 151 mereka berempat kembali bernostalgia. Namun Cheng Yi akan ditemukan oleh tubuh utama Priyochan dan juga tubuh utama Dicong, yang mana hal tersebut membuat Xiao harus turun tangan demi menyelamatkan Cheng Yi atau tubuh kedua Priyochan. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 150 ini. Meskipun nggak ada adegan gelut-gelutnya, tapi kita bisa lihat ya, ternyata orang-orang di era Ancient Immortal terlihat lebih menakutkan daripada era Xiao ini. Dan bagaimanakah pertarungan yang akan terjadi antara Xiao dan Dicong? Kita tunggu saja di Perfect World episode 151. Akhir kata, selamat berakhir pekan setelah pesta demokrasi selesai, dan see you next episode.